Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi digital entrepreneurship, saya akan melanjutkan penjelasan tentang digital marketing. Untuk platform e-commerce yaitu Tokopedia dan Lazada. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah menu yang ada di akun seller Tokopedia dan Lazada. Nah, tetapi untuk menunya itu yang akan saya bahas itu hanya beberapa. Jadi yang menurut saya kalian harus mengetahuinya. Jadi tidak semuanya akan saya bahas. Oke, sebelum masuk ke menu akun seller di Tokopedia dan Lazada, saya akan share informasi tentang komisi atau persenan yang didapat oleh e-commerce pada saat kita menjual produk di platform mereka. Jadi untuk e-commerce Tokopedia itu kita dikenakan 5% dari harga barang, kemudian Lazada 1,8%, kemudian Shopee itu 1%. Jadi kita seperti bagi hasil dari penjualan produk. Oke, kalian pasti pernah mengunjungi website tokopedia.com meskipun kalian tidak pernah atau belum pernah melakukan transaksi. Nah, misalnya saya mau mencari tas ransel, maka saya memasukkan kata kunci tas ransel ini di search bar. Kemudian Tokopedia akan menampilkan hasil yang sesuai dengan kata kunci saya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada dua macam hasil yang ditampilkan oleh Tokopedia. Yang pertama adalah produk yang di kanan bawah dari tampilan menu ini, tampilan produk, itu ada satu icon kecil, itu seperti trompet. Kemudian yang kedua, ada barang yang di kanan bawah itu tidak ada icon kecil. Nah, bedanya apa sih? Bedanya, kalau ada barang yang ada icon kecilnya seperti ini, berarti produk itu dalam pengiklanannya itu menggunakan ads. Jadi pihak seller itu membayar sejumlah rupiah ke pihak Tokopedia. Tapi kalau yang ini, yang kedua, produk yang kedua ini tidak menggunakan ads. Nah, fungsinya top ads itu apa sih? Jadi fungsinya itu nanti seller itu bisa menggunakan top ads untuk promosi produk. Jadi produk yang dimiliki oleh seller yang menggunakan top ads itu potensi dilihatnya itu akan lebih tinggi daripada produk yang tidak menggunakan top ads. Nah, di sini top ads itu ada 3 macam, ada promo produk, promo kata kunci, dan promo headline. Belum tentu. Jadi produk yang tanpa menggunakan top ads itu bisa mengungguli produk yang menggunakan top ads asalkan produk tersebut itu mempunyai review yang bagus, kemudian mempunyai harga yang murah, kemudian dia sering dilihat oleh user. Jadi click rate-nya itu tinggi, traffic-nya dari produk itu tinggi. Ini ada contoh salah satu seller yang menggunakan top ads untuk produknya. Jadi karena seller ini berjualan jam tangan, maka di sini ada beberapa kata kunci yang dia kenakan untuk top ads. Jadi tidak semua produk dari seller ini diberikan top ads. Jadi hanya beberapa saja. Misalnya seperti ini. Seller sudah mempunyai daftar kata kuncinya. Kemudian kalian lihat contoh dari kata kunci jam tangan pria. Misalnya ini ya. Nah, di sini ada biaya maksimalnya adalah Rp500 per klik. Jadi, anggap saja seller ini mengeluarkan 500.000 dalam 1 bulan untuk biaya top ads-nya. Kemudian dia men-setting Rp500 per klik untuk produk yang mempunyai kata kunci jam tangan pria ini. Jadi pada saat user atau calon customer
mengetikkan kata kunci di search bar Tokopedia dan muncul salah satu produk dari seller ini, dan user tersebut membuka produk dari seller yang ada di contoh ini, maka pada saat ada user yang melihat produk dari seller ini, uang 500.000 yang digunakan untuk top ads itu secara otomatis akan berkurang. Jadi ini adalah biaya per klik pada saat ada user yang melihat produk dari seller ini. Kemudian 500.000 yang tadi digunakan untuk biaya itu akan berkurang secara otomatis. Nah, di sini ada laporan per periode 26 April sampai 2 Mei dari seller jam tangan ini. Di sini untuk kata kunci jam tangan pria, seller ini sudah mengeluarkan 85.000 dari biaya 500.000. Jadi, dari jam tangan pria ini sudah ada sebanyak 170 klik yang dilakukan oleh user. Nah, jadi 85.000 dibagi 500 rupiah. Jadi ada 170 klik. Nah, kemudian tampil ini adalah berapa kali suatu produk yang mempunyai jam tangan, mempunyai kata kunci jam tangan pria ini akan tampil pada saat user mengetikkan jam tangan pria di search bar Tokopedia. Seperti itu. Nah, ini juga contoh. Jadi ini sama, sellernya itu sama, cuman di sini kata kuncinya seller tersebut membaginya menggunakan grup. Jadi misalnya grup Fossil Man Bestseller. Nah, di sini itu ada produk-produknya. Nanti ada grup lagi namanya apa. Nah, di sini contohnya ada, di sini coba lihat yang nomor 2. Di sini ada biaya per kliknya Rp750. Nah, dalam beberapa periode itu seller sudah mengeluarkan Rp104.745 untuk biaya top ads-nya. Nah, dari biaya 104.000 ini seller sudah mendapatkan 999.000. Jadi sudah ada produk yang terjual dan seller mendapatkan 999.000 dengan mengeluarkan biaya Rp104.745. Seperti itu. Jadi ini adalah pendapatannya dari biaya top ad yang dikeluarkan. Menurut informasi yang saya tahu, prosentase ideal yang harus dikeluarkan untuk biaya ads itu adalah 3% sampai 5% dari pendapatan. Jadi misal dari seller jam tangan tadi itu mendapatkan pendapatan 100 juta rupiah dengan mengeluarkan 4 juta untuk biaya ads-nya. Nah, ini ideal. Tapi kalau misal seller tadi mendapatkan 100 juta rupiah tapi dia mengeluarkan 6 juta untuk biaya ads-nya, itu tidak ideal, belum ideal. Meskipun sebenarnya dari pendapatan ini seller itu sudah untung, tapi secara hitungan di e-commerce 6% ini tidak ideal. Ini juga dashboard. Nah, di sini ada beberapa barang yang harus dikirim. Kemudian di sini ada potensi pendapatannya dari 54 barang yang akan dikirim. Jadi ini adalah saldo yang akan diterima pada saat barang ini sudah sampai ke pembeli. Selanjutnya saya akan berpindah ke Lazada. Di Lazada ini saya tidak akan membahas tentang ads-nya, tapi saya akan menunjukkan beberapa analisis bisnisnya untuk seller. Di sini adalah halaman dashboard. Untuk seller ya, ini adalah bagian dari business advisor. Nah, business advisor ini menunjukkan performa secara real time. Jadi misal saya melihat halaman dashboard ini pada pukul 13.15. Kejadian hari ini itu dibandingkan dengan kejadian kemarin. Makanya di sini ada today dan yesterday. Misal real time performance-nya pada hari ini revenue-nya atau
pendapatan kotornya dari seller ini itu adalah $731, di mana ini adalah meningkat sebanyak 43,05%, yang dimana kemarin itu revenue-nya cuma 511. Kemudian untuk visitornya itu juga ada peningkatan sebanyak 136,29%. Jadi dari 372 visitor itu naik sebanyak 879 visitor. Kemudian page views-nya juga meningkat. Kemudian buyer-nya dan ordernya belum ada. Untuk hari ini per pukul 13.15. Nah, untuk di Lazada memang analisis bisnisnya itu lebih lengkap daripada yang di Tokopedia. Jadi AI-nya di Lazada itu lebih lengkap ya daripada yang di Tokopedia. Jadi untuk seller di Tokopedia itu seringnya untuk bisnis analisisnya mereka menghitung secara manual, misal laporannya per minggu atau per bulan. Tapi kalau untuk seller yang ada di Lazada itu lebih dimudahkan dengan analisis bisnisnya seperti ini. Selanjutnya ada menu product overview. Jadi ini adalah rangkuman untuk produk yang dimiliki oleh seller ini. Coba kalian lihat di bagian aktif sini antara barang 1 dan barang 2. Barang 1 available-nya 0, barang 2 available-nya juga 0. Jadi dua-duanya ini adalah produk yang stoknya kosong. Jadi sudah sold out. Seringnya produk yang ada di Lazada meskipun dia sold out tapi tetap dipajang oleh sellernya. Kenapa? Karena itu fungsinya adalah untuk meningkatkan traffic toko tersebut. Jadi kalau di Lazada itu tidak kelihatan produk itu sudah sold out atau belum, karena tidak ada keterangan di depan bahwa produk itu sold out. Kita tahu produk itu sold out pada saat kita sudah mengklik produk tersebut. Jadi kalau sudah diklik itu kan otomatis traffic dari toko tersebut itu kan meningkat. Nah, itu salah satu fungsi kenapa produk yang sudah sold out itu tetap dipajang di etalase toko. Selanjutnya ini ada business advisor untuk produk. Nah, ini adalah rangkuman dari produk-produk atau diagnosis dari produk dari seller. Di sini ada diagnosis price uncompetitive, berarti ini ada stok dari barang yang harganya itu lebih tinggi dari seller lain yang ada di Lazada atau di e-commerce lainnya. Jadi ada seller yang juga menjual produk yang sama, tapi kita jualnya itu lebih tinggi. Kemudian di sini ada revenue dropping, berarti ada produk yang pendapatan kotornya itu menurun. Kemudian ada not selling, itu ada produk yang tidak terjual. Selanjutnya short of stock, itu ada produk yang stoknya sudah hampir habis. Selanjutnya ini adalah menu price uncompetitive. Jadi tadi kan ada 6 barang yang termasuk price uncompetitive. Nah, di sini di nomor 1, di sini ada SKU price-nya dari jam pertama. SKU price itu adalah harga yang kita punya. Kemudian lowest found itu adalah harga dari seller lain yang paling murah. Di sini dihitung price gap-nya berapa. Selanjutnya kita bisa tahu seller mana yang mempunyai harga paling murah. Jadi ini kalau misalnya diklik itu kita bisa tahu bisa di Lazada sendiri atau di e-commerce yang lainnya. Nah, sekian materi tentang e-commerce. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada informasi yang menurut kalian, saya dan teman-teman kamu itu harus tahu tentang e-commerce, kalian boleh share di comment section. Oke, terima kasih.